Salam penyembah. Sobat penyembah, kita berjumpa dalam program Worship at Home. Dan spesial acara hari ini ada hambanya, Pak Pendeta Dr. Junifrus Gultom. Beliau dosen Pascasarjana di STTBI Bethel ya? Bethel Indonesia. Yes. Salam penyembah, Pak. Salam penyembah. Iya. Tema yang kita bahas adalah Antikris. Jadi supaya lebih powerful, saya tambahi seputar antikris di akhirnya akhir zaman. Jadi antikris di akhirnya akhir zaman. Nah, beliau terpanggil untuk membahas itu dan kita bongkar semua dari segala sisi konspirasi dan juga persiapan kita untuk menghadapi antikris. Tapi kita akan mulai dengan worship bersama-sama dengan Angie, juga tim untuk naikkan pujian ini bersama-sama. Bagaikan tanah kering. Kita nyanyikan bersama. Yang merindukan Air. Angkat tangan kita bersama. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan ku rindu Selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, biarlah Roh Kudus menjamah kita, melawat kita di rumah-rumah, di kantor, dimanapun engkau berada. Mengalirlah Roh Kudus, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi bersama. Mengalirlah Roh Kudus, basahi hati kami yang kering. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Pak Pendeta Junifrus Gultom, kita sedang membahas antikris di akhirnya akhir zaman. Saya mau tanya pertama adalah Pak, banyak pemirsa program ini itu masih awam. Antikris itu siapa? Jadi menurut Bapak di Alkitab dan di penafsiran hari-hari ini, siapakah antikris itu? Dia manusiakah atau malaikatkah yang jatuh atau setan yang berpura-pura kah? Silakan. Ya, memang pada masa pandemik ini ya, itu tema-tema mengenai akhir zaman, khususnya antikris itu mengemuka lagi ya. Sebenarnya
setiap kali ada musim krisis di dunia dan di Indonesia, memang topik antikristus ini selalu muncul. Akhir zaman, khususnya tema besarnya akhir zaman, dan salah satunya adalah antikristus. Nah, dan sebenarnya juga jauh sebelum itu, pada waktu gereja Tuhan mengalami penganiayaan pada gereja mula-mula, itu kalau kita baca 2 Tesalonika, banyak sekali orang-orang yang tertarik kepada tema akhir zaman, tidak terkecuali mengenai isu antikristus ya. Jadi, dan Paulus mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu, bahwa mereka itu seringkali mengatakan bahwa ini adalah suatu penghiburan bagi jemaat Tuhan. Karena penghiburan, maka Paulus mengatakan teruslah ini digaungkan, diberitakan sebagai satu peringatan serta penghiburan bahwa Kristus akan datang segera gitu. Nah, tetapi apa yang muncul dalam perjalanan waktu memang berbicara mengenai topik antikristus itu memang telah ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang tidak tunggal ya. Bahkan kalau kita membaca sebenarnya di dalam perjanjian baru, khususnya itu dalam 2 Tesalonika dan juga kitab 1 Yohanes dan juga Wahyu, maka figur antikristus itu diceritakan di dalam sebuah cara yang sangat figuratif. Artinya tidak ada satu sosok yang begitu definitif, sehingga dalam sejarah gereja ada banyak pihak-pihak yang mencoba menghubung-hubungkan antikristus itu. Bahkan di abad pertengahan, tahun 1000-an, itu juga ada satu pemahaman tentang sosok antikristus itu. Jadi bagi mereka yang katakanlah menganut tafsir yang secara berhenti pada peristiwa dalam konteks pada masa itu, maka sebenarnya kalau kita belajar di dalam masa intertestamental, yaitu antara periode perjanjian lama dengan perjanjian baru, maka seringkali penguasa yang kejam misalnya ya, pada masa-masa kaisar zaman itu selalu dihubungkan ini adalah antikristus ya. Antiochus IV misalnya, itu dianggap sebagai representasi daripada antikristus. Lalu kemudian pada zaman gereja mula-mula, Anda tahu bahwa waktu gereja perjanjian baru terbentuk, itu memang awal-awal itu kan kekristenan itu tidak dianiaya karena dianggap adalah sempalan dari sekte Yudaisme. Tapi belakangan setelah kekaisaran melihat adanya perbedaan itu, sehingga identifikasi orang Kristen kepada orang Yahudi menjadi merugikan orang Kristen, sehingga mereka memisahkan diri, dan kemudian itu juga menjadi kesempatan kekaisaran Romawi untuk menganiaya orang Kristen. Nah, kalau kita baca dalam sejarah perjanjian baru, maka zaman kaisar-kaisar yang sangat kejam seperti Caligula, Titus, Nero, dan yang lain-lain itu, memang kita perhatikan ada satu keyakinan bahwa Nero atau Domitianus itu adalah salah dua dari figur yang dipersepsikan oleh penulis perjanjian baru, dalam hal ini Yohanes, waktu dia konon katanya dia memang melarikan diri ke Pulau Patmos, yang karena begitu ngerinya ancaman kepada dia, dan dalam tradisi mengatakan sempat juga dia ditangkap, digoreng hidup-hidup, tapi nggak mati nih Yohanes. Kemudian dia lari ke Pulau Patmos, dan dalam Pulau Patmos dia melihat suatu penglihatan, dan muncullah istilah sebenarnya antikristus itu disebutkan binatang yang sangat menyeramkan, yang datang dari laut dan segala macam. Karena pada zaman itu memang kitab Wahyu lebih bersifat simbolis. Nah, jadi pada waktu Yohanes menulis kitab Wahyu itu tidak ada satu pemikiran tapi ini kita akan mengesampingkan bahwa Alkitab ini juga berbicara tentang sesuatu yang bersifat profetik ke depan. Tapi dalam konteks pada waktu itu, Yohanes hanya berpikir seorang penguasa bengis yang dia persepsikan apa yang dikatakan oleh kitab tulisan Paulus sebagai
penguasa keji, ya, lalu dikatakan a man of lawlessness, ya, yaitu manusia yang tidak berhukum, ya, dan dia katakan akan mengambil posisi tempat di mana Allah yang maha tinggi dan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu dipersepsikan oleh Yohanes sebagai Domitianus Yes. atau Nero, ya. Nah, tetapi perkembangan sejarah kemudian pada waktu zaman misalnya katakanlah abad pertengahan tahun 1000-an, 1200, 1300, ada satu pada waktu itu situasi anti papasi, ya, anti kepausan, ya, pada waktu itu, sehingga orang-orang seperti Raja Frederick dan juga Frederick II dan juga apa yang disebut oleh Martin Luther sebagai kelembagaan kepausan itu sebagai sebuah simbol dari antikristus, ya. Lalu berkembang lagi, ada yang sempat mengkaitkannya dengan 10 anggota Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEEE. Tapi kemudian begitu tambah negara jadi 12, ini direvisi lagi, ya, bukan itu maksudnya, ya, karena mereka dengan tafsir cocokologinya, ya kan. Lalu mereka melihat 10 tanduk binatang buas itu sebagai 10 anggota MEE, itulah antikristus dan seterusnya. Dan memang terus terang sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang secara berani, kalau Anda lihat di YouTube, Anda ketik itu, ya, dengan kemampuan cocokologinya gitu, ya, mencoba menghitung-hitung dan menafsir dan secara spekulasi menafsirkan bahwa dulu pernah ada misalnya Paus Yohanes 20 sebagai antikristus lah. Lalu ada merujuk kepada Hitler, ada yang merujuk kepada negara tertentu. Nah, bagi saya mungkin saya boleh mengatakan begini. Kita harus memisahkan antara antikristus yang A-nya kecil, ya, anti-Christ gitu, ya, dengan antikristus yang A-nya besar. Nah, kalau yang kita maksudkan yang pertama tadi antikristus itu yang A-nya kecil, tentu segala sesuatu yang anti kepada Kristus itu adalah antikristus, ya. Baik itu sistem dunia ini, apa yang dikatakan oleh Yohanes, yaitu prinsip-prinsip dari dunia ini dengan segala kekuasaannya yang anti kepada Allah di dalam Yesus Kristus, itu dapat kita sebut sebagai antikristus. Juga sebagai pribadi, ya. Nah, dan anti yang A-nya besar sebagai pribadi, sosok, ya. Nah, tetapi kita melihat adanya perbedaan tafsir di kalangan Kristen tadi, baik itu sosok atau semacam body of institutional body, maksud saya, ya, institutional body, yaitu sebuah kelembagaan, ya. Tapi saya mau mengatakan begini, ketika kita bicara akhir zaman, maka itu jangan kita hanya persepsikan sekarang atau kira-kira 10 tahun mendatang. Tapi ketika Yesus berkata bahwa kerajaan Allah telah datang, pada saat itu sudah dimulai sebuah akhir zaman. Itu sebabnya mengapa dalam Matius pasal 24 dia banyak bicara tentang kesegeraan terhadap sesuatu yang terjadi. Karena memang pada waktu itu ketika Yesus memproklamirkan kedatangannya sebagai Mesias, itu mulai diinaugurasi atau dimulainya pentakbisan tugas kemesiasannya pada penghujung zaman. Yaitu bahwa Kristus adalah memulai suatu periode yang baru dari akhir zaman. Jadi tidak ada lagi setelah Kristus ini zaman yang akan datang lagi, tidak ada. Nah, pada kurun waktu 2000 tahun ketika Yesus datang, maka nubuatan-nubuatan terhadap antikristus ini selalu muncul, yang dimulai dari tadi tulisan-tulisan Paulus dan juga Yohanes sampai sekarang. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa kalau saya ditanya siapakah sosok antikristus yang A besar itu, ya, saya hanya mengatakan begini. Kita tidak bisa menduga-duga, ya, karena kalau kita melihat gambaran Alkitab terhadap sosok ini, sulit bagi kita membayangkan apakah mungkin satu waktu nanti ada seorang figur yang amat sangat absolut dapat memimpin suatu kehidupan di dalam dunia ini untuk anti Allah, dan dia duduk di dalam sebuah otoritas yang sangat kuat sekali. Saya kira sekarang di dunia hampir tidak ada lagi kekuasaan absolut secara mendunia, ya. Di Korea Utara pun hanya di Korea Utara, ya. Tapi
bayangkan apakah ada satu figur yang nanti mampu menyatukan semua seluruh dunia ini untuk melawan Allah? Maybe, tapi kita nggak bisa mereka-reka sekarang siapa itu. Karena itu adalah figur yang sangat unik sekali ya. Jangankan untuk memimpin seluruh dunia kepada penyembahan anti Allah aja ya. Ketika orang mulai bicara mengenai cloning manusia saja, ada begitu banyak pemerhati moral di seluruh dunia, LSM maupun PBB dan segala macam yang teriak-teriak. Dan tidak gampang untuk katakanlah menanam chip dalam tubuh kita, lalu chip itu nanti diprogram oleh satu orang yang punya kekuasaan mengendalikan kita semua untuk tunduk kepada ideologi setan misalnya seperti itu amat sangat jauh dan kita nggak akan pernah bisa dulu menduga-duga seperti ini. Cukuplah kita lebih menaruh perhatian bahwa antikristus itu adalah paling tidak sekarang kita melihat hanya dikatakan tanda-tandanya. Jikalau dunia makin memburuk dan kepada kesatuan untuk menentang Kristus, tentu kita melihat antikristus ada di mana-mana dan pengertian itu. Terima kasih Pak Pendeta Dionisius Gultom. Dari uraian Bapak yang padat tadi, kalau saya boleh shortcut ini, Bapak di golongan yang hari-hari ini akhir zaman, akhirnya akhir zaman, atau ini persiapan akhir zaman? Bapak yang mana? Saya tentunya mempercayai apa yang saya katakan tadi, bahwa kedatangan Kristus itu merupakan inaugurasi terhadap dimulainya akhir zaman. Artinya tidak ada lagi satu penegasan Alkitab di mana ada Mesias yang baru atau Mesias yang kedua setelah Yesus yang memulai zaman yang baru. Itu artinya sejak Kristus datang, Injil menjadi deklarasikan sebagai sebuah era baru di mana akhir zaman dimulai. Kalau tidak demikian, maka kita akan sulit meletakkan konteks para penulis Alkitab yang pada 2000 tahun yang lalu menulis soal kedekatan akhir zaman itu. Ya, walaupun seperti kata firman Tuhan di akhir zaman banyak tampilnya para pengejek-pengejek. Ya, di mana Tuhan yang kamu katakan akan datang? Buktinya sampai sekarang Tuhan nggak datang dan sampai hal itu terjadi. Namun ketika kita berbicara seperti ini, maka gini Pak, di dalam Alkitab itu ada dalam menghandle kitab-kitab nubuatan dalam Alkitab itu ada beberapa hal hermeneutik yang perlu kita ketahui. Ada memang nubuatan yang diucapkan di PL, selesai di PL. Misalnya ketika ada nubuatan daripada Yeremia dan Yesaya tentang apa yang akan terjadi kepada orang Israel, dan itu terjadi pada waktu mereka dibuang di Babel dan itu sudah selesai. Tapi ada nubuatan di PL yang digenapi di PB. Apa itu? Misalnya bagaimana tentang kehadiran Mesias ya, yang didengung-dengungkan, ya, kematian, kelahirannya, kebangkitannya, ya. Terus ada nubuatan yang diucapkan di PB, digenapi di PB. Ketika Yesus berkata, kalau kamu lihat sekarang itu bangunan Bait Allah itu tersusun rapi batunya, tapi sebentar lagi itu akan ambruk. Dia berbicara tentang Bait Allah sesungguhnya, yaitu dirinya sendiri yang dapat dibangun dari 3 hari 3 malam dari kematian dan kebangkitannya. Tapi ada dinubuatkan di PB, digenapi di PB, tapi memiliki implikasi masa depan, termasuk ajaran akhir zaman ini. Ya. Jadi walaupun kita percaya bahwa ketika Paulus dan Yohanes berbicara dalam konteks pengetahuan mereka yang terbatas bahwa antikristus dan akhir zaman itu yaitu pada waktu itu adalah Kaisar Nero atau Domitianus, itu bisa juga memiliki sebuah dimensi ganda terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Misalnya nubuatan Daniel tentang akhir zaman, ya, di mana matahari jadi darah, ya, gelap, bulan menjadi darah, matahari akan redup dan segala macam, which is itu belum terjadi pada masa sekarang. Itu tentu suatu bicara soal akhir zaman yang ke depan. Ya, jadi kadang-kadang memang kesulitan kita menafsirkan bagian-bagian yang bersifat apokaliptik dan juga kitab sastra serta nubuatan dalam Alkitab adalah itu dihandle hati-hati bagaimana kita mendudukkan konteks apa yang dipikirkan kalau dalam bahasa hermeneutik ini adalah intended meaning of the author of the Bible, yaitu maksud semula dari penulis Alkitab pada waktu itu. Karena Alkitab ini kan punya dua sisi, Pak. Ya. Sisi pertama adalah sisi keilahiannya di mana kita beriman itu adalah firman Allah, tapi Alkitab juga adalah buku manusia. Artinya dia karya manusia, dokumen manusia di mana penulis Alkitab diilhamkan, sehingga di dalam
karakteristik sejarahnya dan kitab-kitabnya kita harus menghargai. Jadi tidak menjadikan Alkitab hanya buku primbon atau buku renungan harian, tapi meletakkan kekayaan dia punya sastranya dan juga konteksnya. Misalnya begini, waktu Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat di Roma, Korintus, Tesalonika, saya yakin kepada jemaat-jemaat itu, waktu Paulus menulis itu, ini bicara dari aspek bukan firman Allah ya, tetapi sebagai dokumen sastra atau tersirat tapi tidak tersurat gitu. Ya. Nah, artinya Paulus tidak pernah membayangkan waktu dia nulis suratnya ke jemaat-jemaat itu, nanti suratnya ini akan dibaca oleh orang-orang abad 21 di Indonesia. Nggak kebayang bagi dia itu. Simply dia melihat konteksnya, pergumulan mereka seperti ke Korintus, aku mendengar dari keluarga Chloe tentang pertengkaran pada kamu mengenai siapa membaptis siapa dan semua. Itu semua ada dalam dudukan konteks pada waktu itu. Bahwa kita melihat adanya satu cerminan bahwa apa yang digambarkan dalam konteks Alkitab itu juga memiliki pengertian rohani di masa mendatang. Itulah yang disebut bagaimana kita melihat itu sebagai kitab suci yang kita beriman kepadanya begitu. Baik, Pak Pendeta Junifus Gultom. Bapak masuk kepada golongan akhir zaman masih jauh, ini sudah akhir zaman, atau Bapak berkata ini sudah akhirnya akhir zaman? Yang mana nih kalau 3 multiple choice ini? Saya mungkin lebih tertarik untuk mengatakan bukan akhir dari akhir zaman. Saya lebih cocoknya berkata begini, bahwa setiap waktu itu adalah akhir zaman. Okay? Wow. Ya, setiap saat itu adalah akhir zaman. Artinya begini, ada 2 pengertian akhir zaman. Ya. Hidup kita. Kita kan anytime bisa check out dari dunia ini. Sebenarnya itu adalah kalau ketika kita berakhir dalam dunia ini kan sudah akhir zaman itu. Sudah selesai zaman bagi kita. Kita tidak ada lagi dalam ruang dan waktu. Ya, sudah selesai hidup kita dalam dunia ini. Tapi dalam pengertian sejarah dunia ini, kan gini, ada 2 keseimbangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yang berusaha menafsirkan, baik yang berani maupun tidak tersirat itu, tentang Tuhan sudah di depan mata, dengan mereka yang anggap remeh berkata, oh ini bukan akhir dari akhir zaman. Apakah ini adalah akhir dari akhir zaman? Bisa yes. Ya, bisa yes. Kenapa? Dengan spirit bahwa kita melihat konstelasi kehidupan yang makin hari di dalam dunia ini makin jahat, dan bagaimana juga pemberitaan Injil dikatakan menjadi faktor penentu sebelum tiba kesudahannya. Saya kira dengan sosial media dan media yang makin meluas ini, saya kira makin mengakselerasi atau mempercepat tentang proses bagaimana good news daripada Yesus Kristus itu bisa didengar orang bahkan di remote area, di tempat-tempat yang sangat tidak mungkin pada waktu masa di mana media tidak secanggih sekarang. Jadi kalau saya disuruh memilih, apakah sekarang adalah akhir daripada akhir zaman? Bisa yes. Ya. Tetapi kita tetap tidak bisa memprediksi kapan. Ya. Iya. Dan waktu kita dengan waktunya Tuhan kan beda. Bisa waktunya Tuhan itu Minimal kan kita udah tahu, tadi bagus terobosan Bapak adalah setiap hari akhir zaman. Yes. Betul. Karena setiap hari akhir zaman kita buat program ini. Supaya pemirsa bisa bersiap-siap, berdoa dan berjaga. Pak Pendeta Junifus Gultom, antikris dikatakan di kitab suci adalah dahulu termasuk bagian daripada pengikut Kristus. Lalu mereka mencoba melawan. Seperti kita tahu justru Lucifer dahulunya malaikat Tuhan juga. Akhirnya memberontak. Lalu Yudas dulu juga murid Yesus akhirnya berkhianat. Apakah akan ada pengulangan lagi? Sosok antikris ini adalah tadinya pengikut Kristus, lalu dia menjadi anti dan dia diikuti oleh banyak orang. Silakan, Pak. Ya, jadi kalau kita melihat tidak ada kekuasaan yang lebih besar dari kuasa Tuhan dan tidak ada pencipta lain selain Tuhan Allah, maka dalam hal itu tidak mungkin kemunculan antikristus itu sebagai makhluk yang di luar kekuasaan Allah. Dalam pengertian dia bukan sosok impersonal atau bukanlah spirit yang dia antah berantah kemunculannya. Kalau penggambaran yang secara antropomorfisme, istilahnya dalam bahasa Alkitab, yaitu menggambarkan sosok yang dapat digambarkan oleh penulis Alkitab, bahwa sosok antikristus itu
memberikan kepada kita sebuah indikasi dia adalah person, dia adalah pribadi. Tentu di dalam kemahatauan Tuhan dan dalam otoritas Tuhan, itu yang disebut si Dajjal atau antikristus itu adalah seorang sosok yang nanti muncul dari tengah-tengah dunia ini. Bukan dari planet Mars atau dari mana-mana, bukan alien ya. Tiba-tiba dia terima kuasa gitu, tiba-tiba dia dapat spirit gitu, kira-kira begitu ya? Ya, semua tidak bisa ditebak. Tidak bisa ditebak. Tetapi cukup ciri-cirinya dikatakan oleh Alkitab seperti apa dia. Dia akan nanti punya kekuasaan ya, dan bahkan di dalam pelajaran eskatologi, di dalam last judgment ya, sebelum penghakiman yang terakhir, itu ada peperangan yang disebut Armageddon itu ya, di mana Kristus bersama orang-orang percaya itu akan berperang melawan antikristus itu, dan antikristus itu walaupun untuk sekian waktu lamanya diberi kesempatan untuk katakanlah mengabuse dan juga mempengaruhi sebanyak mungkin orang menjadi pengikutnya, but at last pada akhirnya bahwa Kristus menjadi pemenangnya sebelum dia menegakkan kerajaan yang selama-lamanya. Dan saya merasa bahwa pertanyaan tadi itu adalah itu bisa terjadi dari mana saja, tapi yang jelas itu bersifat personal ya. Makanya saya katakan saya agak sulit menebak-nebak karena orang tersebut atau pribadi tersebut begitu spesifik digambarkan kekuasaannya sampai dia mendirikan bait Allah sendiri dan juga mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias ya, dan dia menjadi orang yang powerful sekali gitu ya. Nah ini yang kita perlu simak dengan pelan-pelan, dan bagi saya cukuplah dulu sementara kita melihat bahwa segala sistem maupun pribadi-pribadi yang mengambil posisi untuk against Kristus dapat kita sebut sebagai antikristus. Yes. Bahkan hari-hari ini pun sosok hamba Tuhankah, pengerja atau jemaat yang mulai melawan Kristus, dia bagian daripada antikristus itu sendiri. Ya. Dan kiranya tidak termasuk pemirsa dan yang ada kita di sini. Amin. Sebelum kita lanjutkan, lebih kita bedah dan kita gali sampai tuntas, kita naikkan pujian ini bersama-sama, bahwa supaya kita tidak nanti mendekat kepada antikris, mendekatlah kepada Tuhan. Lebih dalam dengan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari Biarlah kita tunjukkan kasih kita lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu.
Ku mengasihimu. Pak Pendeta Dr. Junifus Gitom, antikris itu yang jelas melawan Kristus. Sejak zaman murid Yesus pun sudah ada yang melawan, tentu Yudas. Dan sepanjang perjalanan kekristenan juga ada pelawan-pelawan. Baik saat gereja mengalami masa kegelapan, dan gereja bangkit lagi, lalu hari-hari ini juga bangkitnya nabi-nabi palsu, ajaran penyesat, bahkan aliran-aliran yang berbagai macam. Nah, pertanyaan saya untuk mewakili orang awam, sebenarnya antikris ini kan dia sadar, dia tidak bisa melawan Kristus. Kenapa masih nekat memuncul juga? Tolong Pak, beritahu antikris supaya dia nggak macam-macam gitu. Saya agak emosi. Baik, ya saya kira dalam sejarah gereja, sejak zaman perjanjian baru, perlawanan terhadap Kristus, baik oleh sistem dunia ini yang diwakili oleh kekaisaran Romawi yang sangat bengis itu, sampai kepada person-person sudah selalu dilakukan ya. Jadi kalau kita lihat memang dalam gereja mula-mula ada dua tantangan serius gereja Tuhan pada waktu itu. Yang pertama adalah penderitaan karena nama Yesus. Maka kita melihat kalau kita melihat drama sejarah gereja di mana banyak karena nama Kristus, karena mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan atau kurios pada waktu itu, mereka harus diadu sama binatang dalam gladiator itu ya, hidup-hidup. Ada yang disalibkan secara terbalik, ada yang kukunya dan kulitnya dikuliti hidup-hidup, ada yang menjadi obor di jalan kota Romawi, bagi orang Kristen diikat sama karet lalu dikasih api, karena mereka itu orang-orang yang setia tidak menyembah antikristus, which is pada waktu itu adalah kekaisaran Romawi. Dan itu yang membuat mengapa muncul orang-orang seperti misalnya Polikarpus ya, yang seorang bapak gereja yang sangat terkemuka, yang berumur 80 tahun lebih, waktu dia diancam, kamu memilih Yesus sebagai Tuanmu atau Kaisar. Dan dia mengatakan, selama setua ini aku tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan, masa gara-gara hanya ancaman seperti ini aku harus meninggalkan imanku kepada Kristus. Dan dia berkata, kalau kamu mau membunuh saya silakan, tapi saya akan tetap setia kepada Kristus. Polikarpus itu disebut sebagai darah martir, benih gereja yang kemudian membakar semangat orang-orang yang jumlahnya kecil ini menjadi pengikut Kristus yang cukup banyak. Nah, jadi kembali kepada tadi pertanyaan mengenai apakah itu adalah ajaran-ajaran yang simpang siur dan sesat itu, apakah itu antikristus? Saya kira mungkin kita harus hati-hati mengatakan hal ini karena kadang-kadang ya orang Kristen terlalu gampang untuk berkata, oh sesat gitu ya. Hanya gara-gara misalnya nggak sesuai dengan ajaran denominasinya, wah ini sesat gitu ya. Beda alirannya. Beda alirannya sesat gitu ya. Jadi ada orang-orang Kristen yang memang mempunyai definisi yang harusnya tidak boleh demikian. Jangan-jangan yang menyesatkan itu sesat sendiri. Nah itu dia. Nah bagi saya, sepanjang mereka itu menyembah dan mengaku ketuhanan Kristus, dan hidup mereka berubah di dalam mengiring Tuhan, siapa kita yang berani menghakimi mereka sesat hanya gara-gara bagian-bagian tertentu yang secara ekstrim mereka tekankan. Ada yang menekankan aspek ini, aspek itu ya. Tapi kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, cukuplah kita mengatakan sebenarnya apapun alirannya, apapun denominasi gerejanya, sebenarnya kita semua memiliki common things that we agree all sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Yaitu kalau kita lebih mengkerucutkan mungkin dalam pengakuan iman rasuli, disitulah item-item di mana kita semua setuju bahwa kita percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal bla 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 yang dilahirkan perawan Maria dan seterusnya, mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan semua itu sebenarnya adalah basic atau fundamental teaching daripada kekristenan yang kita agree. Nah kalau ada di luar itu mungkin kita baru mengatakan itu sesat. Misalnya kalau ada gereja atau orang atau person yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus manusia biasa, dia bukanlah
Allah yang berinkarnasi sebagai anak Allah yang tidak datang dari dunia ini, kalau ada di luar itu mengajarkan, tentu kita mengatakan ini sesat. Tetapi kalau hal-hal yang bersifat dalam bahasa teologianya adiapora ini adalah pengajaran-pengajaran yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Nah, ini nggak perlu kita langsung menghakimi dia sesat begitu ya. Nah, tahukah kita bahwa bisa kemungkinan nanti kita akan bertemu di sorga kepada orang-orang yang kita nggak sukai di bumi. Ya, Anda benci dengan orang-orang yang tertentu karena berbeda denominasi, berbeda ajaran dengan Anda. Kelihatan ekstrim. Kelihatan ekstrim. Tiba-tiba you bisa kritik Tuhan dan berkata, Tuhan mestinya gua doang yang di sini sorga. Dia mestinya jangan, dia kan sesat, dia kan antikristus kan. Tuhan berkata, apa definisimu antikristus? Ya karena dia nggak percaya ajaran Roh Kudusnya harus begini. Keselamatannya harusnya nggak hilang, tapi ini hilang. Atau apapun namanya itu ya, pengajaran-pengajaran seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, ya saya mau mengatakan, jangan menghakimi gampang berkata sesat-sesat begitu. Ya kan? Apalagi itu yang bersifat adiapora tadi ya. Sesuatu yang tidak mempengaruhi keselamatan, tidak ada kaitan dengan keselamatan. Hanya aspek-aspek yang tidak fundamental dari percaya Kristen. Lalu kita mengatakan kamu sesat, kamu antikristus. Ya, sekali lagi ya, saya masih ingat kata-kata Rick Warren ya, waktu saya tahun lalu ke gerejanya di Los Angeles, ikut seminar di sana, dia mengatakan dari semua peserta ini yang ribuan yang datang dalam konferensi ini berbagai denominasi, ada juga dari Ortodoks, Katolik dan denominasi gereja. Dia berkata, bagi saya ya, if you worship God in Jesus Christ, kalau kamu menyembah Tuhan dalam Yesus Kristus ya, dan hidupmu mengasihi Tuhan Allah, we are in the same boat. Kita ada dalam perahu yang sama. Jadi saudara-saudara, ini juga harus mendorong kita dalam semangat ekumenis ya. Jadi ketika kita bicara antikristus yang dikaitkan dengan apa yang disebut dengan aliran sesat, itu juga kita harus hati-hati ya. Nanti kita terlalu gampang untuk menjustifikasi seperti itu. Saya tahu loh, ada ajaran ya, atau ada aliran di Indonesia ini yang percaya bahwa persekutuan gereja seperti katakanlah WCC atau Dewan Gereja Dunia, Dewan Gereja Asia, atau PGI seperti itu dikatakan sebagai alat antikristus. Nah ini kan terlalu berlebihan ya, terlalu berani ya. Tapi ini berapa tahun yang lalu ketika itu apa namanya debat di Facebook ya, mungkin paham mereka sampai sekarang masih percaya begitu. Makanya denominasi mereka ini nggak mau mereka anggota dari persekutuan ekumenis seperti itu apapun namanya, mau PGI, mau apa, PGLI atau PGPI, mereka nggak mau karena mereka menganggap itu sebagai cara antikristus nanti untuk menghimpun orang untuk bersama-sama melawan Kristus. Bagi saya ini suatu kecerobohan ya, sesuatu pernyataan yang tidak ada punya basis baik di dalam sejarah maupun di dalam Alkitab. Baik, Pak Pendeta. Pak Pendeta Jonifus Gilutom, kalau menyangkut antikris ada banyak aliran dan juga ada banyak kepercayaan, sekalipun sama-sama Injili, sama-sama Pentakosta, sama-sama karismatik bahkan. Jadi kalau Bapak ditanya nih, mewakili orang awam nih, saya seperti orang awam semua nonton ini, Bapak ini lebih menekankan pre-tribulation, mid-tribulation, ini agak hati-hati nih, atau post. Jadi kita ini diangkat dulu rapture sebelum antikris datang, atau ngalami antikris setengah main lah, 3,5 tahun, mid, atau post. Nah, atau Bapak ada aliran baru lagi yang dibuat? Ya, jadi gini, mungkin ketika kita ditanya mengenai isu ini, ya kembali sebagai pejabat gereja kita harus menyesuaikan diri dengan denominasi kita. Ya. Itu etikanya. Artinya kita adalah orang yang sangat taat asas lah. Jadi kalau memang ajaran gereja kita mengajarkan pre misalnya, ya kita ngikutin itu, ya kan gitu. Nah kalau mid dan segala macam. Memang di kalangan Pentakosta sendiri memang ada 3 pandangan ini Pak. Benar. Ya. Dan Ada itu yang ramai sampai hari ini. Ramai, ya. Jadi itu masih, dan itu memang ada masing-masing basis ayatnya.
Bahkan gara-gara pre, mid, dan post ini bisa jadi 3 sinode. Sinode pre, sinode mid, dan sinode post. Nah, Ya. jadi Bapak yang mana belum dijawab nih? Ya, saya secara pribadi, secara teologis ya, tentunya nanti kita akan memeriksa lagi tergantung kepada, gini, kalau saya ngomong ini nanti, ini pertanyaan ini sebenarnya, jawaban saya ini harusnya tidak mengikat kepada audiens. Karena audiens kan ada begitu banyak denominasi. Bebas. Tapi saya berdasarkan ayat-ayat, saya meyakini bahwa gereja tidak mengalami masa aniaya. Jadilah seperti imanmu. Aniaya dalam pengertian sebenarnya masa sekarang gereja bisa mengalami aniaya. Dalam pengertian tergantung di negara mana. Memang ada daerah-daerah di dunia ini di mana kekristenan mengalami sangat luar biasa penganiayaan. Sudah mencicipi antikris itu Ya, sebenarnya. ya. Jadi kita bersyukur di Indonesia ini ada Pancasila, menghormati keberagaman, sehingga walaupun di sana sini ada kasus-kasus di mana gereja ditutup, gereja dianiaya, dibom dan segala macam, tapi kita bersyukur bahwa kita hidup di negara yang toleran, yang damai. Kita patut bersyukur ya. Tapi negara-negara di mana kekristenan diopres, ya di bagian-bagian negara lain di dunia ini, saya nggak sebut namanya, itu bagi mereka sebagai tribulasi barangkali ya. Sudah dimulainya tribulasi. Sebenarnya pada waktu zaman Kekaisaran Domitianus sama Caligula serta Nero pun, pada waktu itu mereka ini tribulasi nih. Udah Kami terasa. mengalami nih, udah terasa nih ya, dianiaya seperti ini. Mungkin mini tribulasi kayak. Nah, makanya mereka ada yang memahami, mereka mengalami seperti itu ya. Jadi whatever penafsirannya, karena kalau kita baca, sebenarnya saya dulu sudah lama sekali ya, kira-kira hampir 30 tahun yang lalu, saya masih fresh waktu itu buku tersebut keluar di Indonesia, zaman itu ya, tahun 90-an, itu ditulis oleh Peter Wongso, Hermeneutik Eskatologi. Di situ dibukakan betapa banyaknya tafsiran-tafsiran dan mazhab di sekitar eskatologi. Ya, bukan hanya masalah pre, mid, dan post, tapi juga mengenai apakah 1000 tahun itu sungguh-sungguh kata 1000 itu letterlah harafiah atau simbol dari suatu masa yang panjang yang tak terhingga. Dalam bahasa Yunani kata 1000 itu bisa ditafsirkan sebagai suatu periode yang lama sekali. Itu seperti kita bahas di episode yang akan datang. Ya, nah itu Pak, iya. itu menarik sekali. Bahkan Menarik. soal gini loh, saya sebenarnya pemirsa di Facebook saya sebulan lebih yang lalu saya ada siaran di Facebook saya. Nanti kalau Anda ketik nama saya Joni Free School Tom 2, saya 6 kali mengajar akhir zaman di Facebook saya, dan ada 2 kali pertemuan saya membahas langit baru dan bumi baru misalnya. Wow. Nah, itu bisa dilihat di situ ya. Jadi saya sudah menyampaikan 6 kali soal akhir zaman ini ya. Dan itu sendiri pun masih banyak tafsiran ya. Bukan hanya soal antikristus, tapi juga tentang kerajaan 1000 tahun, langit baru dan bumi baru. Ada yang mengajarkan langit baru dan bumi baru itu adalah Allah akan menghancurkan dunia sekarang ini, lalu secara ex nihilo ya, creatio ex nihilo, yaitu Allah menciptakan dari nol, dibuat lagi penciptaan yang kedua, suatu bumi baru dan bumi baru. Nah, tapi banyak ahli menafsirkan bahwa langit, bumi, dan baru itu adalah dunia sekarang ini. Nah, begitu. Baik. Itu saya sudah mengajarkan. Kita tentu akan bahas di episode-episode yang akan datang. Karena ini kita mengarah kepada antikris, dulu kita habisin dia. Pak Pendeta Joni Free School Tom. Sekarang, supaya kita bisa mendeteksi sejak awal, ciri-ciri antikris itu seperti apa? Sehingga minimal, wah ya ini agak mulai. Kan kemarin rame konspirasi tentang chip, banyak orang sudah deg-degan bahkan takut bahwa nanti untuk menyembuhkan pandemi COVID ini harus pakai yang namanya chip. Ya. Sehingga mereka mulai ketakutan. Bahkan ada satu yayasan yang sudah siap mencetak 7 miliar chip sejumlah penduduk yang ada, sehingga mereka makin deg-degan. Jadi menghadapi antikris ini ada tiga kelompok. Takut setengah mati, sehingga tidak bikin apa-apa. Yang kedua cuek setengah mati, biarin. Mau antikris kita makan aja susah, kita kaya aja belum gitu. Tapi yang ketiga ini yang saya pilih jalur tengah, berdoa dan berjaga. Program ini dibuat supaya Anda berdoa dan berjaga. Jadi
konspirasi-konspirasi yang mengarah kepada antikris mulai muncul dengan chip untuk juga menjadi alat penyembuhan buat pandemi COVID ini. Bagaimana dengan pendapat Bapak? Ya, jadi saya berpendapat begini, memang terus terang saya pribadi ya, saya tidak terlalu berminat mendalami soal teori konspirasi. Walaupun ada yang telah keluarkan bukunya, ada yang detail secara cocokologi lah, apa segala macam ya. Jelaskan dulu, apa beda cocokologi sama teologi, jelaskan dulu. Ya, kalau teologi itu kan dia mempunyai basis firman Tuhan yang kuat. Ilmu tentang Tuhan. Ya, jadi artinya ketika orang bicara dari perspektif teologi, artinya dia bertanggung jawab untuk meneliti itu dalam cara yang hermeneutis dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi cocokologi adalah dia berusaha melakukan lompatan-lompatan spekulatif hanya gara-gara melihat fenomena ini, lalu mencari dukungan ayat-ayat Alkitab. Dan itu namanya proof text approach, ya, pendekatan proof text. Dan proof text approach itu seringkali memerkosa ayat Alkitab untuk kepentingan ajarannya dan out of context. Nah, itu kita nggak setuju. Nah, kembali kepada tentang antikristus yang dikaitkan dengan chip dan teori konspirasi, saya menjawabnya gini. Yang pertama, saya tidak terlalu tertarik dan berminat mendalami teori konspirasi karena itu sangat complicated, itu bisa berbau geopolitik yang kita juga nggak tahu itu kepentingannya apa dan bagaimana. Yang kedua adalah bagaimana dengan chip. Nah, ini menarik sekali ya, karena ada orang yang sangken takutnya nanti kalau masuk chip dan antikristus. Saya mau berkata begini, kita terlalu prematur untuk menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Gini, nggak usahkan, masa iya sih ada kekuatan di dunia ini, katakanlah saya misalnya ya, Presiden Amerika gitu ya, walaupun sekarang ini kan Cina sudah menjadi negara superpower juga, bukan hanya Amerika, dan ini akan take the lead nanti di China ini untuk semua area. Tapi still I don't believe at all. Dan presidennya sudah presiden seumur hidup loh. Ya, oh gitu. Iya. Nah, I don't believe at all bahwa ada satu figur nanti yang bisa memaksa seluruh dunia ini pakai chip tanpa diketahui itu bermuatan ideologi apa enggak. Enggak yakin saya. Misalnya begini, jangankan untuk menanam chip yang nanti bisa diprogram, tiba-tiba misalnya ada markasnya seperti NASA yang besar sekali, nanti setelah mereka berapa miliar semua ini, chip ini yang dari mereka, lalu nanti diprogram tiba-tiba mereka berubah menjadi manusia yang bisa dikendalikan secara ideologi. Come on, itu sesuatu yang amat sangat naif untuk spekulasi semacam itu. Kenapa? Karena begini ya, jangankan bicara soal chip. Waktu Google saja mulai mewacanakan adanya kacamata yang tembus pandang, itu banyak LSM kemanusiaan di dunia ini yang bicara soal menghormati privasinya orang, udah teriak-teriak. Artinya nggak segampang itulah tiba-tiba, oke, mana kamu? Ya, kita bersyukurnya Indonesia ini terlepas dari soal perdebatan soal moral dan segala macam, tapi kita masih punya kehidupan beragama yang kita sangat tanda petik itu ada positifnya sebagai filter untuk hal-hal semacam ini. Nah, misalnya waktu ada teknologi semacam itu, lalu saya pihak perbankan misalnya untuk mempermudahkan transaksi. Oke, ada di negara barat yang sudah tersosialisasi misalnya chip ini lalu sampai ke Indonesia. Biasanya kan Indonesia agak lambat itu untuk perkembangan teknologi ya kan. Misalnya Indonesia sekarang ini bicara soal 5G aja. Ya, waktu saya tinggal di Korea Selatan, 5G itu sudah 10 tahun yang lalu itu di Korea Selatan. Kita sekarang masih mulai ancang-ancang ke 5G teknologi kan. Nah, artinya ada juga keuntungan kita agak lambat. Supaya kita melihat misalnya, kalau teknologi itu, chip itu ditanamkan di katakanlah orang-orang Amerika atau Jerman untuk kemudian transaksi, mereka lebih dulu kena dong untuk mengalami pengaruh itu. Tapi yang kedua juga, apa iya kita... Ini konspirasi apa? Konspirasinya adalah pandemi corona ini tidak ada obatnya. Pandemi corona ini seluruh dunia. Maka dibutuhkan vaksin. Yes. Supaya mereka bebas dari pandemi corona ini. Vaksin ini hanya bisa masuk lewat chip. Ya. Yang harus wajib diberikan
oleh badan dunia mungkin kepada presiden negara-negara, sehingga ini saya mewakili mereka yang takut. Saya termasuk nggak takut. Saya percaya dengan tangan Yesus memegang tangan saya. Tetapi kepada orang-orang yang takut, wah ini konspirasinya Pak nanti supaya sembuh dari pandemi ini dan tidak kena harus ditanamkan vaksin lewat chip. Nah, jadi saya juga bingung nih Pak untuk apa hidup. Nah, silakan Pak Ya, Pendeta. sebuah negara pasti dia mempunyai wibawa dan juga penasihat-penasihat negara untuk sebuah teknologi dan apapun namanya itu ya. Dan saya percaya begini, lagi still sama prinsipnya. Walaupun itu adalah obat diklaim, tapi obat itu mengandung agenda tersembunyi bersifat antikristus atau Lucifer atau menyembah menentang Tuhan misal seperti itu. Saya kok nggak yakin orang perubahan undang-undang aja udah ribut di negara ini kok. Misalnya kemarin ada HIP itu kan, apa haluan ideologi Pancasila ya. Itu sendiri hati-hati sekali. Kalau ada nanti satu ayat ini gimana nanti? Ini implikasinya gimana? Implikasinya begini. Apalagi vaksin yang kalau itu mengandung agenda seseorang atau itu agenda daripada sebuah negara, saya kira nggak segampang itu juga negara kita mengizinkan itu. Dan saya yakin para tokoh-tokoh gereja dan juga lembaga-lembaga aras nasional juga akan concern kepada itu. Sebab apa? Sebab gereja kan sejatinya adalah menyembah Yesus Kristus. Kalau ada chip yang di dalamnya adalah vaksin tetapi itu mengandung suatu ideologi atau ada yang tersembunyi di balik itu, saya kok nggak yakin mereka tidak akan melakukan perlawanan atau katakanlah menyuarakan itu. Pasti itu menyuarakan. Jadi intinya jangan takut, Ya, jangan parno. jangan lah ya. paranoid. Ya. Jangan parno ya. Ya, jadi gini. Contohnya Indonesia disuruh lockdown kan Presiden Jokowi bagus kan, tidak ada lockdown, PSBB ya toh. Istilahnya tidak mengikuti semua ajaran Ya, badan dunia yang tidak harus bertanggung jawab dengan negeri sendiri. ya. Baik, Pak Pendeta. Ciri-cirinya apa? Wah, ini antikris mulai datang nih. Sehingga minimal waktu Matius 24, murid-murid tanya sama Yesus, "Kapan guru datangnya?" Yesus berkata, hanya Bapa yang tahu. Itu hebat ya. Yesus saja menghormati otoritas Bapa. Ada pendeta hari-hari ini, menghitung, dia tahu tanggalnya. Yesus akan datang tanggal sekian, ada pengangkatan. Tahu-tahu dia yang diangkat ke penjara. Ya. Pendetanya. Gitu. Dievakuasi ke truk ya. Ya, baik. Jadi maksud saya, juga ada pendeta Indonesia loh, yang naik ke surga. Turun lagi, naik lagi. Nah, ini saya tanya dulu. Pak Pendeta, Bapak kan dosen pasca sarjana teologi. Kok ada pendeta yang ngaku naik ke surga, turun lagi, naik lagi, silakan. Gini, bukan tidak mungkin semua indikasi-indikasi kepada akhir dari akhir zaman itu kita ada bagiannya di sini. Tetapi tidak usah paranoid. Prematur judgment itu nggak boleh. Artinya dikit-dikit kita, wah gara-gara pandemik ini udah susah hidup, ini Tuhan, anytime Tuhan bisa datang sebenarnya. Nah, Iya. Jadi kita biasa Setiap saja. hari akhir Setiap zaman. hari. Wow. Dan harusnya kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena dalam Yohanes saja datanglah kau Tuhan. Yohanes mengharapkan datang Tuhan. Itu suatu, justru gini, kalau ada akhir zaman yang membuat orang makin takut, itu bukan Kristen. Justru kedatangan Tuhan itu berita sukacita yang kita berantisipasi merindukannya. Kita Datanglah kau tunggu-tunggu. Tuhan. Iya. Ya kan? Datanglah engkau Tuhan, kata Yohanes. Jadi justru kita sukacita. Dan kita nggak perlu membuat persiapan-persiapan yang menjadi... Jangan-jangan orang itu belum bertobat. Nah itu dia. Karena itu bertobatlah sekarang. Ya, jadi artinya mau saya katakan, biasa aja kita hidup, ya, dan kita akan melihat bagaimana penggenapan itu di dalam kehidupan. Ya, kalau memang itu dari Tuhan, secara alami akan digenapi. Dan yang kedua, pengalaman tadi, kalau ada pendeta mengklaim ya kan naik turun sorga, ya mungkin saya boleh menjawab hanya dia dengan Tuhan lah yang tahu seperti itu ya. Saya mau mengatakan begini, mungkin kita orang-orang katakanlah kalangan Pentakosta karismatik, pengalaman-pengalaman itu kan adalah sesuatu yang menjadi ciri khas kita ya, mengalami Tuhan lalu encounter dengan Tuhan. Saya ingat ya, sebenarnya jauh daripada rekayasa almarhum ibu saya, mama saya, dia tidak tamat SD ya. Mama saya itu nggak tamat SD, dia cuman tamat kelas 3 SD dan baca tulis baru dimulai dia ketika dia sudah menikah ya.
Nah, tapi ibu saya adalah seorang pendoa dan punya karunia penglihatan semacam itu. Jauh sebelum ada film The Passion of Christ misalnya, waktu dia melihat zaman dulu kan cuman TVRI ya. Jadi ketika ada dulu film pada waktu menjelang Paskah Kristus mengalami penganiayaan semacam itu, mami saya mengatakan dalam penglihatan saya itu jauh lebih sadis daripada ini penderitaan Kristus gitu. Dia sudah tahu artinya dalam penglihatan. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu jangan dimatikan juga. Jadi bahwa Alkitab firman Allah menjadi penguji dari pengalaman itu iya, tapi Roh Kudus yang mengilhamkan penulis Alkitab itu adalah Roh Kudus yang masih hidup dan secara dinamis berkarya di tengah-tengah tubuh Kristus. Jadi pengalaman-pengalaman itu sah-sah saja. Namun kepada kasus tadi saya tidak berani berkomentar lebih jauh. Tanda-tanda antikris ini. Lalu karena tandanya udah makin jelas dalam waktu 2 menit nih Pak. Apa respon berdoa dan berjaganya kita? Ya, jadi terus terang kan di dalam kitab 1 Petrus ya, itu kan kita disuruh untuk berdoa dan menjadi tenang. Ya. 1:4-7 ya. Ya, jadi kita berdoa, jadi sikap kita lebih kepada masalah etika ketimbang menafsirkan secara spekulasi semua itu. Jadi tanggung jawab kita seperti Petrus mengatakan sebagai pendatang atau dalam bahasa Inggris adalah pilgrim ya, peziarah atau pendatang istilahnya. Kita justru menunjukkan di masa akhir zaman bukan hanya berdoa tapi menghidupi kehidupan Kristus di masyarakat. Lewat apa? Menggelorakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ayatnya begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang dan supaya kamu dapat berdoa. Jadi itu ya. Orang tidak bisa berdoa kalau tidak tenang. Ya, kalau orang tenang pasti bisa berdoa kan begitu ceritanya. 1 Petrus 4:7. Ya. Jadi kesimpulan saya, closing statement saya, ya. Begini, Tuhan anytime bisa datang. Yang kedua, antikristus yang hurufnya A kecil itu sudah terjadi sejak dulu sampai sekarang. Mereka yang baik secara sistem politik, ekonomi, sosial, budaya maupun person itu sudah dikategorikan mereka yang menentang Kristus dan nilai-nilainya dapat disebut dengan antikristus. Tetapi antikristus yang hurufnya besar yang secara unik dan spesifik digambarkan oleh Alkitab itu susah kita tebak-tebak kapan, di mana dan siapa, ya. Yang paling penting sekarang adalah seperti saya katakan tadi, kita lebih menaruh perhatian kepada bagaimana sebagai umat percaya di tengah-tengah situasi yang sulit pandemik ini, kesulitan kita, ingat ya orang-orang percaya di Indonesia, saya pernah mengatakan ini di mimbar, penderitaan yang kita alami itu masih penderitaan karena ekonomi loh. Tapi kita belum menderita karena nama Yesus, karena Injil, karena melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah kata Alkitab. Jadi hanya gara-gara bisnismu melesu, targetmu nggak tercapai atau kontrakanmu nggak kebayar, masih penderitaan-penderitaan lahiriah semacam itu personal begitu. Tapi saya tidak berdoa untuk kita mengalami aniaya secara fisik ya, lebih lanjut ya. Tapi yang ingin saya katakan, tetaplah semangat, teruslah mengasihi Tuhan dan tampillah sebagai orang Kristen yang menghidupi Kristus di dalam masa sekarang ini. Tuhan memberkati kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Angkat tanganmu ke surga sekali lagi. Ku ingin selalu yes, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sempurnakan firman-Mu
Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Junifrus Kultom, pakai lebih dahsyat, berkati keluarganya, pakai menjadi dosen pasca sarjana, dan juga melatih hamba-hamba Tuhan untuk menjangkau, menyelesaikan amanat agung di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Semua pemirsa program ini, biarlah kesudahan sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa dan berjaga senantiasa. Bagi engkau yang terhilang, bertobat. Anak yang terhilang kembali, yang tersesat kembali. Mengikut dan mengiringi Yesus hari ini, seumur hidupmu dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin.